Hi everyone, my name is Hendra. I am HR practitioner with more than 10 years experiences in various industries. And welcome back to our channel Nongkrong Dulu. Hi guys, in my previous solo vlog, kita telah berbagi bagaimana mengirim CV dan surat lamaran melalui email yang baik, sehingga dapat menarik perhatian HR ataupun recruiter. Hope it can be your reference guys. Now, please sit back, have your coffee, tea and snack, karena di nongkrong kali ini we will share with you tipe-tipe recruiter dan bentuk hubungan kerja yang akan ditawarkan kepada kita. Satu, tipe recruiter, headhunter atau executive search atau jasa recruitment and selection adalah perusahaan atau konsultan yang menyediakan atau mencari calon tenaga kerja yang akan bekerja pada perusahaan yang telah menjadi rekanannya atau sering disebut sebagai pemberi kerja. Hubungan kerja dan perjanjian kerjanya nantinya langsung antara calon tenaga kerja dengan perusahaan rekanan tersebut atau disebut pemberi kerja, bukan dengan perusahaan atau konsultan, headhunter atau executive search atau jasa recruitment and selection tersebut. Jika calon tenaga kerja dinyatakan lulus dari proses technical test dan interview oleh perusahaan pemberi kerja tersebut. Perusahaan jasa konsultan ini mendapatkan keuntungan dari succession fee dalam bentuk persentase tertentu dari total upah calon tenaga kerja yang akan dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja. Bila sekali lagi, jika calon tenaga kerja tersebut telah dinyatakan lulus dari proses technical test dan interview serta diterima sebagai pekerja atau karyawan oleh perusahaan pemberi kerja tersebut. Risiko hubungan kerja mulai dari perjanjian kerja, pengupahan, tanggung jawab, termasuk PHK ada pada perusahaan pemberi kerja, bukan pada konsultan headhunter atau executive search atau jasa recruitment and selection. Tipe recruiter kedua adalah perusahaan outsourcing atau labor supply atau manpower supply. Adalah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi kerja dengan suatu perjanjian jasa penyedia tenaga kerja antara si perusahaan outsourcing atau labor supply atau manpower supply tersebut dengan pemberi kerja. Perusahaan ini, labor supply ini, mendapatkan keuntungan dalam bentuk manajemen fee dari unit rate dalam kurung upah tenaga kerja, lembur, tunjangan-tunjangan, benefit, dan fasilitas pekerja yang telah diperjanjikan oleh si pemberi kerja dalam perjanjian jasa penyedia tenaga kerja tersebut dengan perusahaan pemberi kerja. Kadang-kadang si perusahaan outsourcing ini terkesan banyak memotong upah pekerja, padahal belum tentu ya guys. Resiko hubungan kerja mulai dari perjanjian kerja, pengupahan, tanggung jawab, dan termasuk PHK ada pada perusahaan outsourcing atau labor supply atau manpower supply tersebut, bukan pada perusahaan pemberi kerja atau rekanan. Ketiga, recruiter atau human resources pada perusahaan yang mencari kebutuhan tenaga kerja untuk pemenuhan
kebutuhan perusahaan di tempatnya sendiri. Ini jelas bahwa hubungan kerja yang terjalin nantinya akan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Alright, now we have reference for types of recruiter and hubungan kerjanya. Oke, remember one thing ya guys, semua tipe recruiter di atas memiliki satu kesamaan bahwa mereka tidak akan mengenakan biaya dalam bentuk apapun pada proses rekrutmen. So, keep on watching, like, share, and subscribe this channel. In our next video, we will share how to face interview session and types of work agreement in Indonesia dan bagaimana ketentuan perundang-undangannya dan implementasinya di lapangan. So, see you in our next video ya guys. Bye-bye.